Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kurnia Emilia, NPM 2019 4064050023. Saya dari Prodi PGSD kelas 2A, MK Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dosen pengampu Bapak Fatahillah SH MPD. Identitas artikel, tema nasionalisme, judul pembangunan karakter nasionalisme peserta didik di sekolah berbasis agama Islam, sumber Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, volume 1, nomor 1, tahun terbit Juli 2016, ISSN 2527-7057. Saya akan menjelaskan resensi yang berjudul Pembangunan Karakter Nasionalisme Peserta Didik di Sekolah Berbasis Agama Islam. Yang pertama, pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan usaha untuk membangun masyarakat di Indonesia, khususnya pemuda, karena pemuda adalah pemimpin bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Apabila ingin masa depan Indonesia cerah, maka bangun pengetahuan, keterampilan, dan karakter pemuda di era sekarang. Yang kedua, nasionalisme. Nasionalisme adalah karakter yang wajib dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia, karena karakter tersebut dapat menyatukan bangsa Indonesia sehingga mampu merdeka pada tahun 1945. Yang ketiga, sekolah berbasis agama Islam merupakan pendidikan formal yang membangun peserta didik untuk menjadi individu yang taat kepada agama Islam. Di sisi lain, sekolah tersebut juga berusaha untuk menanamkan karakter nasionalisme kepada peserta didiknya. Pembahasan yang pertama yaitu esensi karakter nasionalisme. Karakter merupakan nilai-nilai universal perilaku manusia yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan, baik yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, maupun dengan lingkungan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Karakter akan mudah dapat dibentuk apabila sejak kecil mulai membangun di lingkungan keluarga, sehingga ketika beranjak dewasa, maka karakter anak tersebut dikembangkan melalui pendidikan formal dan informal. Pembahasan yang kedua yaitu strategi untuk membangun karakter nasionalisme. Majid dan Andayani menjelaskan strategi pendidikan karakter yang efektif untuk membangun akhlak mulia khususnya karakter nasionalisme, yaitu A. Moral quoning atau learning to know. Tahap ini merupakan langkah pertama dalam pendidikan karakter. Tujuan tahap ini diorientasikan pada penguasaan tentang nilai-nilai. Setiap individu harus mampu membedakan nilai-nilai akhlak mulia dan akhlak tercela secara nilai universal. Memahami secara logis dan rasional pentingnya akhlak mulia dan bahaya akhlak tercela dalam kehidupan, serta mengenal sosok Nabi Muhammad SAW sebagai figur teladan akhlak mulia melalui hadis-hadis dan sunnahnya. B. Moral roving atau moral failing. Tahap ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa cinta dan rasa butuh terhadap nilai-nilai akhlak mulia. Yang menjadi sasaran pendidikan adalah emosional, hati atau jiwa, bukan lagi akal, rasio, dan logika. C. Moral doing atau learning to do. Tahap ini merupakan puncak keberhasilan pendidikan karakter setiap individu tersebut mempraktikkan nilai-nilai akhlak mulia itu dalam perilakunya sehari-hari. Individu tersebut akan menjadi semakin sopan, ramah, hormat, penyayang, jujur, disiplin, cinta, adil, serta murah hati, dan seterusnya. Penanaman karakter nasionalisme akan berhasil apabila setiap peserta didik mampu mengaplikasikan karakter nasionalisme tersebut, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga dan masyarakat. Karakter nasionalisme pada dasarnya harus tertanam di benak peserta didik, karena peserta didik tersebut akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia di masa depan. Karakter nasionalisme merupakan karakter yang dapat membangun masa depan Indonesia yang cerah, karena tanpa karakter nasionalisme, mustahil Indonesia menjadi masa depan yang cerah.
Pembahasan yang ketiga yaitu implementasi penguatan karakter di sekolah berbasis agama Islam. Implementasi penguatan karakter nasionalisme merupakan salah satu strategi pengajaran dalam pembangun karakter nasionalisme peserta didik. Penelitian yang dilakukan oleh Pipit Widiatmaka yang dilakukan di salah satu sekolah berbasis agama Islam di Kabupaten Sukoharjo menghasilkan bahwa ada beberapa kegiatan di sekolah berbasis agama Islam untuk membangun karakter nasionalisme peserta didik, yaitu kegiatan pembelajaran khususnya mata pelajaran sejarah, sosiologi, dan pendidikan kewarganegaraan, karena di dalamnya mata pelajaran PKN membahas secara jelas tentang karakter kebangsaan khususnya sikap nasionalisme, serta mata pelajaran pendidikan Al-Quran. Di dalam mata pelajaran tersebut diajarkan tentang karakter tanggung jawab, kepedulian terhadap sesama, dan sebagainya. Adanya mata pelajaran bahasa Jawa yang merupakan bahasa daerah yang menjadi ciri bangsa Indonesia yang memiliki beragam bahasa daerah. Adanya organisasi siswa intrasekolah yang di dalamnya kegiatan tersebut peserta didik dilatih untuk berorganisasi kepemimpinan, kerja dalam tim, dan lain sebagainya. Upacara bendera hanya diadakan pada hari-hari besar nasional saja, seperti Hari Pahlawan, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan Hari Guru. Namun, upacara tidak dilaksanakan secara rutin setiap hari Senin. Mengadakan lomba-lomba untuk peserta didik pada saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Pahlawan, seperti lomba menulis majalah, dinding, kebersihan kelas, dan lain sebagainya. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diadakan secara rutin pada hari Sabtu dan wajib diikuti oleh peserta kelas 10 dan 11, yang di dalam kegiatan tersebut dapat kepelatihan baris berbaris. Implementasi pembangunan karakter nasionalisme di sekolah berbasis agama Islam menunjukkan bahwa sesuai dengan tujuan pendidikan yang diarahkan dengan upaya membentuk semangat patriotisme secara penanaman jiwa nasionalisme sebagaimana dioperasikan melalui instruktur oleh Menteri Pengajaran pertama yaitu Ki Hajar Dewantara dengan ditunjukkan kepada semua kepala sekolah dan guru, yaitu dengan mengibarkan sang merah putih setiap hari di lapangan di halaman sekolah, melakukan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menghentikan pengibaran bendera Jepang dan menghapuskan nyanyian Kimigayo, menghapuskan pelajaran bahasa Jepang beserta secara upacara yang berasal dari Belaten Jepang, dan memberi semangat kebangsaan kepada semua murid. Sekolah berbasis agama Islam sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai tugas mendidik dan membentuk karakter peserta didik, mengimplementasikan pembangunan karakter nasionalisme kepada peserta didik sehingga mampu menjalin persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, seperti halnya penjelasan nasionalisme yang dinyatakan oleh Insinyur Soekarno dalam Yatim, yaitu nasionalisme merupakan rasa ingin bersatu, persatuan perangai dan nasib serta persatuan antara orang tempat. Adanya pembangunan karakter nasionalisme di sekolah tersebut bertujuan agar peserta didik tidak melupakan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan serta memiliki sikap nasionalisme berkepribadian Pancasila. Pembangunan karakter nasionalisme di sekolah berbasis agama Islam tentu memiliki hambatan seperti halnya hambatan yang pernah dialami di sekolah umum. Ada beberapa hambatan dalam membangun karakter nasionalisme peserta didik, yaitu A. Dari faktor peserta didik seperti kemalasan dan selalu bermain game online yang sangat mengganggu perkembangan peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar, karena kemalasan dan game online sangat berbenturan dengan proses belajar dan perkembangan peserta didik sehingga mengakibatkan peserta didik untuk membolos pelajaran sampai membolos sekolah.
B. Sekolah berbasis agama Islam, khususnya yang swasta, harus mengikuti dua aturan sekaligus. Yang pertama, aturan dari yayasan sebagai induk yayasan, dan yang kedua, aturan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat sebagai induk Dinas Pendidikan daerah, sehingga di sekolah berbasis agama Islam terdapat dualisme aturan berakibat nantinya yang akan terjadi. C. Peserta didik di sekolah berbasis agama Islam merupakan peserta didik yang berpedoman pada agama Islam, jadi sangat kental atau kuat dengan ajaran Islam, sehingga sedikit sulit untuk menerapkan karakter nasionalisme dalam kehidupannya. Implementasi pembangunan karakter nasionalisme di sekolah berbasis agama Islam pada dasarnya seperti yang diterapkan di sekolah umum. Namun, perbedaannya di sekolah berbasis agama Islam dalam membangun karakter nasionalisme dibarengi dengan karakter religius, sehingga peserta didik di sekolah berbasis agama Islam tidak hanya cinta dengan tanah airnya saja, namun juga cinta dengan agama Islam. Jadi kesimpulannya yaitu nasionalisme merupakan salah satu karakter yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dapat dicapai oleh rakyat Indonesia karena berlandaskan nasionalisme, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sekolah berbasis agama Islam merupakan sekolah formal yang mengimplementasikan pembangunan karakter nasionalisme, sehingga memiliki tujuan membentuk peserta didik yang religius dan memiliki rasa cinta terhadap tanah air, karena ada anggapan bahwa cinta tanah air bagian dari iman. Pembangunan karakter nasionalisme di Indonesia berbasis agama Islam sendiri tentu memiliki hambatan karena setiap rencana atau program yang sudah disusun untuk mencapai tujuan oleh suatu pihak pasti memiliki kendala. Sekolah berbasis agama Islam pada dasarnya berusaha untuk membentuk peserta didik untuk menjadi individu yang taat kepada agama Islam dan memiliki karakter nasionalisme. Agama Islam sendiri juga mengajarkan bahwa cinta tanah air merupakan suatu yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang selalu mencintai bangsanya, yaitu bangsa Arab. Demikian resensi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf dan harap dimaklumi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.